Di pesta suamiku, mereka mengganti kursiku dengan tong sampah. Cuma prank, jangan baper, ejek wanita itu. Sementara ibu mertuaku tertawa lepas. Namun, saat kubacakan hasil DNA, anak, yang mereka banggakan, tawa itu lenyap. Pesta mewah ini seketika berubah menjadi neraka bagi para penipu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman berasal, dan sedang beraktivitas apa saat menyimak cerita ini? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Matahari pagi yang menembus jendela besar menshan keluarga Rian seharusnya membawa kehangatan. Namun bagi Alina, cahaya itu hanya menandakan dimulainya satu hari lagi dalam kehidupan yang dingin dan penuh tekanan. Rumah megah dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer impor itu terasa bukan seperti istana, melainkan sebuah sangkar emas yang menyesakan. Alina, sang nyonya rumah di atas kertas, terbangun sebelum asisten rumah tangga manapun di kediaman itu membuka mata. Ia bukan bangun pagi untuk menikmati teh sambil membaca majalah bisnis seperti istri-istri orang kaya lainnya di lingkungan elit itu, melainkan untuk memastikan segala sesuatunya sempurna sebelum ibu mertuanya, Ibu Marta, bangun dan memulai inspeksi rutinnya yang penuh celaan. Alina adalah wanita yang sederhana. Ia berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai kerja keras dan kesabaran. Ketika Rian melamarnya 5 tahun lalu, Alina mengira ia telah menemukan seorang pangeran yang melihat melampaui status sosialnya. Rian saat itu tampak gigih, ambisius, dan sedikit manja, namun Alina mencintainya. Ia percaya bahwa dengan dukungan yang tulus, Rian bisa menjadi pemimpin keluarga yang hebat. Namun, keyakinan itu terkikis hari demi hari setelah mereka menikah dan tinggal di bawah satu atap dengan Ibu Marta. Pagi itu, seperti ratusan pagi sebelumnya, Alina sudah berada di dapur pada pukul 5 pagi. Meskipun ada koki dan beberapa pembantu, Ibu Marta bersikeras bahwa tugas seorang istri yang benar adalah memastikan sarapan suaminya disiapkan dengan tangan sendiri. Ini adalah salah satu dari sekian banyak aturan tak tertulis yang dirancang untuk mengingatkan Alina akan tempatnya. Alina sedang mengaduk bubur ayam kesukaan Rian ketika suara langkah kaki yang tegas mendekat. Aroma parfum mahal yang menyengat mendahului kehadiran pemiliknya. Ibu Marta masuk ke dapur dengan dagu terangkat. Rambutnya sudah tersasak rapi. Wajahnya sudah dipoles riasan tebal meskipun hari masih sangat pagi. Ia menatap punggung Alina dengan tatapan menilai yang tajam, seolah sedang memeriksa pekerjaan seorang pegawai rendahan yang baru melakukan kesalahan fatal. Pastikan ayamnya disuir halus, Alina. Rian tidak suka kalau potongannya terlalu besar. Kamu ini sudah 5 tahun menikah. Hal remeh begitu saja masih harus diingatkan. Tegur Ibu Marta tanpa basa-basi sebagai salam pembuka. Suaranya dingin, tanpa sedikit pun kehangatan seorang ibu. Alina menarik napas dalam, menelan rasa perih yang sudah menjadi sarapannya sehari-hari. Ia berbalik perlahan, memaksakan seulas senyum sopan di wajahnya yang lelah. Baik, Bu. Ini sudah saya pastikan halus seperti biasanya. Ibu Marta mendengus, berjalan mendekati kompor dan menjulurkan lehernya untuk melihat ke dalam panci, seolah tak percaya pada ucapan menantunya. Saya hanya memastikan. Kamu kan terbiasa dengan makanan warung. Takutnya standar kamu berbeda dengan standar keluarga kami. Rian itu perutnya sensitif. Tidak bisa sembarangan makan makanan kelas bawah. Kalimat itu adalah hinaan terselubung yang sudah sering didengar Alina. Asal-usulnya yang sederhana selalu menjadi senjata utama Ibu Marta untuk merendahkannya. Seolah-olah kemiskinan di masa lalu adalah sebuah penyakit menular yang menjijikan. Alina memilih diam, fokus pada adukan buburnya. Menjawab hanya akan memperpanjang ceramah pagi ini. Rian turun setengah jam kemudian. Tampak segar dalam setelan jas desainer yang telah disiapkan Alina semalam. Ia duduk di meja makan panjang dari kayu mahoni yang mengilap. Rian nyaris tidak menatap istrinya saat Alina meletakkan mangkuk bubur di hadapannya. Perhatian Rian sepenuhnya tersedot pada layar ponsel pintarnya. Mungkin memeriksa saham atau membalas pesan yang entah dari siapa. Pagi, Mas. Dimakan dulu sarapannya mumpung hangat. Sapa Alina lembut. Mencoba menjalin komunikasi. Rian hanya bergumam pelan. Tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya.
Ia menyendok bubur itu secara mekanis. Ibu Marta, yang duduk di ujung meja, segera mengambil alih perhatian putranya. Rian, sayang, bagaimana proyek di Kalimantan? Ibu dengar dari teman arisan ibu. Suaminya bilang perusahaanmu sedang naik daunnya. Rian akhirnya mendongak, tersenyum bangga pada ibunya. Iya, Bu. Lancar. Proyek ini memang besar sekali keuntungannya. Nanti kalau cair, Rian mau ganti mobil sport yang baru itu. Nah, begitu dong anak ibu. Harus selalu tampil sukses biar orang segan. Puji Ibu Marta antusias. Matanya berbinar setiap kali membicarakan uang dan status. Kemudian, tatapannya beralih sinis kepada Alina yang sedang menuangkan teh. Cari uang itu susah, Alina. Makanya kamu harus bersyukur Rian kerjanya keras. Jangan cuma bisa menghabiskan uang suami untuk hal-hal tidak berguna di rumah. Alina nyaris menumpahkan tehnya. Ia tidak pernah meminta uang sepeser pun untuk keperluan pribadinya di luar kebutuhan rumah tangga. Bahkan, ia sering menggunakan tabungan pribadinya dari pekerjaan lepas menulis online yang ia lakukan diam-diam di malam hari untuk membeli kebutuhan pribadinya, agar tidak perlu meminta pada Rian dan memicu amarah Ibu Marta. Tuduhan itu sungguh tidak berdasar. Tapi Alina tahu membela diri percuma. Suasana sarapan yang sudah tegang menjadi semakin dingin ketika terdengar suara bel pintu. Seorang asisten rumah tangga tergopoh-gopoh membukanya dan kembali dengan wajah sedikit bingung. Maaf, Pak Rian, ada tamu. Ibu Siska sudah datang. Jantung Alina mencelos. Nama itu bagaikan racun di telinganya. Siska adalah seorang wanita karir, begitu Rian menyebutnya, yang belakangan ini terlalu sering muncul dalam kehidupan mereka. Rian memperkenalkannya sebagai rekan bisnis penting yang membantunya dalam proyek besar. Namun, insting seorang istri tidak bisa dibohongi. Cara Rian menatap Siska, cara mereka tertawa terlalu akrab, dan seringnya mereka pulang larut malam bersama dengan alasan lembur. Semuanya berteriak bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Rian langsung berdiri. Wajahnya yang tadi datar kini tampak bersemangat. Siska sudah sampai. Cepat sekali. Suruh masuk. B. Seorang wanita melangkah masuk ruang makan dengan penuh percaya diri. Siska adalah definisi wanita modern yang glamor. Tubuhnya tinggi semampai dibalut gaun kerja yang pas badan. Menonjolkan lekuk tubuhnya namun tetap terlihat profesional. Rambutnya ditata sempurna. Dan riasannya flawless. Ia memancarkan aura dominan yang sangat kontras dengan Alina yang pagi itu hanya mengenakan pakaian rumah sederhana dan tanpa riasan. Selamat pagi, semua. Sapa Siska dengan suara merdu yang dibuat-buat. Senyum manis tersungging di bibirnya. Matanya langsung tertuju pada Rian, mengabaikan Alina sepenuhnya. Maaf mengganggu sarapannya. Rian, berkas yang kemarin ketinggalan di mobilku. Sekalian aku mampir mau ngajak berangkat bareng ke lokasi meeting. Oh, tidak apa-apa, Siska. Ayo duduk dulu, minum teh sebentar. Ajak Rian antusias, menarik kursi di sebelahnya. Kursi yang seharusnya untuk Alina jika ia tidak sibuk melayani. Ibu Marta tampak sumringah melihat kedatangan Siska. Ia bahkan berdiri sedikit untuk menyambutnya. Nak Siska. Ayo duduk. Wah. Pagi-pagi sudah cantik dan semangat sekali. Ini baru wanita hebat. Tidak seperti. Ibu Marta melirik sinis ke arah Alina yang masih berdiri memegang teko teh, membiarkan kalimatnya menggantung penuh arti. Siska duduk dengan anggun, menyilangkan kakinya. Ia menatap Alina sekilas dengan pandangan merendahkan, seolah Alina adalah salah satu pelayan di rumah itu. Terima kasih, Bu Marta. Biasalah. Bu, tuntutan pekerjaan. Kalau mau sukses kan tidak boleh malas-malasan di rumah saja. Alina merasakan dadanya sesak. Sindiran demi sindiran itu menghujamnya tanpa ampun. Ia meletakkan teko teh dengan tangan sedikit gemetar. Kehadiran Siska di pagi hari, di meja makan mereka, terasa seperti sebuah invasi terang-terangan. Mau minum apa, Mbak Siska? Teh atau kopi? Tanya Alina. Berusaha tetap menjaga sopan santun sebagai tuan rumah, meskipun hatinya bergejolak. Siska menoleh sedikit,
seolah baru menyadari keberadaan Alina. "Oh, kopi hitam saja, tapi jangan terlalu kental. Gulanya sedikit saja, saya sedang jaga badan." Perintah itu terdengar sangat natural, seakan Alina memang pelayannya. Alina kembali ke dapur untuk membuat kopi. Dari kejauhan, ia mendengar percakapan mereka yang akrab. Rian tertawa lepas menanggapi lelucon Siska, jenis tawa yang sudah lama tidak Alina dengar saat bersamanya. Ibu Marta pun tampak sangat menikmati obrolan dengan Siska, memuji wawasan bisnisnya dan penampilannya yang selalu prima. "Kamu itu cocok sekali lo jadi pendamping pebisnis sukses, Siska," ujar Ibu Marta cukup keras hingga terdengar ke dapur. "Pintar, cantik, bisa diandalkan. Pria itu butuh wanita yang bisa mendukung karirnya, bukan yang cuma jadi beban pikiran." Alina mencengkeram gagang cangkir kopi erat-erat. Air matanya mendesak keluar, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh menangis. Menangis berarti kalah. Menangis berarti membiarkan mereka menang. Selama 5 tahun ini, ia telah belajar membangun tembok di sekeliling hatinya. Ia bertahan demi janji pernikahannya, demi harapan bahwa Rian akan berubah, dan demi membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah seperti yang mereka pikirkan. Saat Alina kembali membawa kopi, Siska dan Rian sudah bersiap untuk pergi. Rian meneguk kopinya dengan terburu-buru. "Kita berangkat sekarang ya, Siska. Nanti telat," kata Rian. Ia menoleh sekilas pada ibunya dan mencium pipinya. "Rian berangkat dulu, Bu." Lalu, tanpa menatap Alina, Rian berkata datar, "Aku berangkat. Nanti malam mungkin pulang telat lagi. Ada makan malam dengan klien." "Iya, hati-hati," jawab Alina pelan. Siska berdiri, merapikan roknya, lalu tersenyum penuh kemenangan pada Alina. "Duluan ya, Mbak Alina. Maaf pinjam suaminya dulu seharian." Kalimat itu diucapkan dengan nada bercanda, tapi sorot matanya jelas menunjukkan ejekan. Setelah mereka pergi, keheningan yang menyesakkan kembali menyelimuti ruang makan. Ibu Marta menyesap tehnya perlahan, lalu menatap Alina dengan pandangan dingin yang menusuk. "Lihat itu Siska," kata Ibu Marta, memulai ceramah paginya lagi. "Itu contoh wanita berkelas. Dia tahu bagaimana membawa diri, tahu bagaimana menyenangkan laki-laki, dan yang paling penting, dia produktif. Tidak seperti kamu." Alina diam saja, mulai membereskan piring kotor bekas Rian. "Kamu itu sudah 5 tahun menikah. Alina, apa yang sudah kamu berikan untuk keluarga ini? Harta tidak bawa, karir tidak punya, melayani suami pun setengah hati. Dan yang paling parah..." Suara Ibu Marta meninggi, jarinya menunjuk ke arah perut Alina. "Kamu mandul. Sampai sekarang kamu tidak bisa memberikan cucu untuk saya, penerus untuk keluarga ini. Apa gunanya Rian menikahi kamu?" Kata-kata itu adalah pukulan terberat bagi Alina. Masalah keturunan adalah luka yang paling dalam di hatinya. Mereka sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Rian selalu menolak untuk diperiksa lebih lanjut, bersikeras bahwa dirinya sehat-sehat saja karena rajin berolahraga, dan menimpakan semua kesalahan pada Alina. Dan Ibu Marta, tentu saja, mempercayai putranya bulat-bulat. "Bu, dokter bilang kita hanya perlu bersabar dan terus berusaha. Belum tentu masalahnya ada di saya sepenuhnya." Alina mencoba membela diri dengan suara bergetar. "Alah, jangan cari alasan," bentak Ibu Marta. "Lihat badanmu itu, kurus kering, tidak ada aura keibuan sama sekali. Pasti rahimmu yang bermasalah. Dasar wanita tidak berguna. Kalau saja Rian dulu mendengarkan saya dan menikahi wanita dari keluarga terpandang, pasti sekarang saya sudah menimang cucu." Ibu Marta berdiri dengan kasar, mendorong kursinya ke belakang. "Sudah, bersihkan semuanya. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Nanti siang teman-teman sosialitas saya mau datang arisan di sini. Jangan bikin malu saya dengan penampilanmu yang kumel itu. Masuk kamar kalau mereka datang." Ibu Marta melenggang pergi, meninggalkan Alina sendirian di ruang makan yang luas dan dingin itu.
Alina menatap tumpukan piring kotor dengan pandangan kabur karena air mata yang akhirnya tumpah. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berharga di rumah yang seharusnya menjadi istananya. Namun, di balik air mata itu, ada bara api kecil yang mulai menyala di dalam hatinya. Bara api yang dipicu oleh ketidakadilan yang terus-menerus ia terima. Alina tahu, ia tidak bisa terus begini. Kesabarannya memiliki batas, dan hari ini, batas itu terasa semakin dekat. Seminggu setelah pagi yang menyesakkan itu, suasana di rumah semakin sibuk. Bulan depan adalah ulang tahun pernikahan Rian dan Alina yang kelima. Biasanya, perayaan tahunan mereka hanya berupa makan malam sederhana di restoran. Itu pun jika Rian ingat dan tidak membatalkannya di menit terakhir karena alasan pekerjaan. Namun tahun ini berbeda. Sore itu, Rian pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke ruang keluarga di mana Alina sedang membaca buku, sebuah pemandangan langka. Wajah Rian tampak serius namun ada sedikit kegugupan yang tersirat. Ia duduk di sofa seberang Alina, melonggarkan dasinya. "Alina, ada yang mau aku bicarakan." Rian memulai pembicaraan tanpa basa-basi. Alina menutup bukunya, menatap suaminya dengan tenang. "Ada apa, Mas? Tumben pulang cepat." "Soal ulang tahun pernikahan kita bulan depan," kata Rian, menghindari tatapan mata Alina. "Ibu punya ide," katanya, "karena ini tahun kelima, kita harus merayakannya dengan besar-besaran. Pesta meriah di ballroom hotel, mengundang semua kolega bisnis, teman-teman ibu, dan kerabat." Alina sedikit terkejut. Pesta besar? Itu sangat tidak seperti mereka. Pesta? Tapi Mas, bukankah itu terlalu berlebihan? Kita kan biasanya. Rian memotongnya dengan cepat. Nada suaranya sedikit defensif. "Ini bukan cuma soal kita, Alina. Ini soal citra keluarga dan bisnis. Ibu bilang, ini kesempatan bagus untuk menunjukkan pada semua orang bahwa kita sukses dan bahagia. Banyak klien potensial yang akan datang. Ini investasi untuk jaringan bisnisku." Alina menghela napas dalam hati. Tentu saja, ini bukan tentang merayakan cinta mereka, karena cinta itu sudah lama memudar di pihak Rian. Ini tentang pamer. Ini tentang memenuhi ego Ibu Marta dan memoles citra Rian di depan rekan bisnisnya. Alina hanya akan menjadi aksesori pelengkap di pesta itu. "Baiklah kalau itu mau Mas dan Ibu," jawab Alina pasrah. Ia tahu percuma mendebat. "Apa yang perlu aku siapkan? Aku bisa mulai mencari vendor catering atau dekorasi." "Tidak perlu," sela Rian lagi. "Ibu sudah mengurus semuanya. Dan Siska juga membantu. Dia kan punya banyak koneksi event organizer bagus dan seleranya juga oke. Ibu lebih percaya pada mereka untuk urusan konsep pesta," katanya biar terlihat berkelas internasional. Hati Alina mencelos lagi. Pesta pernikahan mereka sendiri pun diatur oleh orang lain, dan sekarang, perayaan 5 tahun pernikahan mereka justru diurus oleh ibu mertuanya dan selingkuhan suaminya. Ironi yang begitu pahit hingga rasanya ingin tertawa. Alina dikesampingkan total dalam perayaan yang seharusnya tentang dirinya dan Rian. "Oh, begitu. Jadi aku tidak perlu melakukan apa-apa?" tanya Alina dengan nada hambar. "Ya, kamu tinggal datang saja nanti," jawab Rian enteng, sudah kembali menatap ponselnya. "Oh ya, Ibu pesan, untuk gaun, kamu tidak usah beli yang aneh-aneh. Pakai saja yang sudah ada, atau nanti Ibu yang pilihkan," katanya supaya tidak salah kostum. Lagi-lagi kontrol penuh. Bahkan untuk apa yang ia kenakan di pestanya sendiri, Alina tidak punya hak suara. Hari-hari menuju pesta itu bagaikan mimpi buruk yang berjalan lambat. Rumah mereka berubah menjadi markas besar perencanaan pesta. Siska semakin sering datang, kali ini dengan alasan meeting persiapan pesta. Ia dan Ibu Marta duduk berjam-jam di ruang tamu, dikelilingi katalog dekorasi, contoh kain, dan daftar menu, tertawa-tawa sambil membahas detail acara. Alina seringkali hanya bisa melihat dari jauh, atau lebih parahnya, disuruh membawakan mereka minuman dan camilan seperti pelayan. Setiap kali Alina mencoba memberikan masukan, misalnya tentang pilihan bunga atau warna tema,
Ibu Marta dan Siska akan langsung menolaknya dengan halus namun merendahkan. Aduh, Alina, warna itu sudah ketinggalan zaman sekali. Deso, komentar Ibu Marta saat Alina menyarankan warna pastel yang lembut. Kita ini mau pesta mewah, harus warna yang elegan dan tegas. Emas dan merah marun, itu baru berkelas. Siska setuju kan? Iya, Bu Marta benar sekali. Timpal Siska dengan senyum manis yang palsu. Mbak Alina mungkin kurang update tren pesta masa kini ya. Serahkan saja pada kami, Mbak, dijamin hasilnya spektakuler. Alina hanya bisa menelan kekecewaan. Ia merasa semakin terasing di rumahnya sendiri, terasing dari suaminya, dan terasing dari hidupnya sendiri. Ia seperti penonton yang menyaksikan sebuah drama di mana ia seharusnya menjadi pemeran utama, namun naskahnya telah diubah total oleh orang lain. Hari pesta pun tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi ruangan yang luar biasa mewah. Lampu kristal bergantungan, ribuan bunga segar menghiasi setiap sudut, dan meja-meja bundar ditata dengan peralatan makan perak yang berkilauan. Semuanya memancarkan kekayaan dan kemewahan, persis seperti yang diinginkan Ibu Marta. Alina tiba di hotel lebih awal, bukan untuk bersiap-siap dengan tenang di kamar suite seperti yang dilakukan Siska dan Ibu Marta, melainkan karena Ibu Marta menyuruhnya untuk mengawasi persiapan akhir di ballroom. Kamu cek lagi itu cateringnya. Pastikan makanannya hangat dan jumlahnya cukup. Jangan sampai kita malu karena makanan kurang. Perintah Ibu Marta melalui telepon dengan nada ketus saat Alina baru saja sampai di lobi hotel. Alina, yang mengenakan gaun panjang sederhana berwarna biru tua, pilihan Ibu Marta yang katanya sopan dan tidak mencolok, akhirnya menghabiskan 1 jam pertama di area belakang panggung dan dapur, memastikan para staf hotel bekerja dengan benar. Ia merasa konyol. Ia adalah nyonya rumah, yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Tapi ia malah bekerja seperti manajer lapangan. Beberapa staf hotel bahkan sempat mengiramnya sebagai koordinator acara, bukan istri dari pemilik acara. Saat tamu undangan mulai berdatangan, Alina masih sibuk di dekat pintu masuk area servis, memastikan alur keluar masuk pelayan lancar. Ia bisa melihat Rian berdiri di depan pintu masuk utama ballroom, tampak gagah dengan tuxedo hitamnya, menyalami para tamu penting dengan senyum lebar. Di sampingnya, bukan Alina, melainkan Ibu Marta yang tampil glamor dengan kebaya penuh payet. Dan tak jauh dari mereka, Siska berdiri. Siska malam itu tampil luar biasa memukau. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah menyala dengan potongan yang berani, memamerkan punggungnya yang mulus dan lekuk tubuhnya yang sempurna. Rambutnya disanggul modern, dan perhiasan berlian berkilauan di leher dan telinganya. Ia tampak seperti ratu pesta yang sesungguhnya, mendampingi Rian menyambut tamu, tertawa renyah pada lelucon para kolega bisnis Rian. Banyak tamu yang tidak mengenal Alina secara pribadi mungkin akan mengira Siska adalah istri Rian. Alina akhirnya berhasil melepaskan diri dari tugas pengawasannya dan berjalan menuju area utama ballroom. Ia merasa canggung dan kecil di tengah kemegahan itu. Gaunnya yang sederhana terasa semakin kusam di bawah sorotan lampu gantung yang terang benderang, terutama jika dibandingkan dengan penampilan Siska yang cetar. Beberapa tamu menatapnya sekilas dengan pandangan bertanya-tanya, mungkin bingung siapa wanita berpakaian sederhana ini yang berjalan sendirian. Acara dimulai dengan pidato pembukaan dari MC kondang yang disewa mahal. Kemudian, Rian dan Ibu Marta dipanggil ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Alina tetap berdiri di pinggir ruangan, di dekat salah satu pilar besar. Tidak ada yang memanggilnya untuk naik. Ibu Marta mengambil mikrofon. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Selamat malam para hadirin yang terhormat. Terima kasih telah hadir di malam yang istimewa ini. Malam ini kita merayakan 5 tahun perjalanan putra saya tercinta, Rian, dalam membangun rumah tangganya. Meskipun Ibu Marta berhenti sejenak, memberikan jeda yang dramatis. Perjalanan ini tidak selalu mulus dan belum sempurna karena masih ada kekurangan di sana-sini. Mata Ibu Marta sekilas melirik ke arah di mana Alina berdiri, membuat beberapa tamu yang paham situasi ikut menoleh dan berbisik-bisik. Wajah Alina terasa panas. Ia tahu, kekurangan yang dimaksud adalah dirinya dan ketidakmampuannya memberikan cucu.
Tapi, lanjut Ibu Marta dengan nada yang tiba-tiba berubah ceria. Malam ini saya punya kabar gembira yang luar biasa. Sebuah kejutan yang menjadi kado terindah bagi keluarga kami di perayaan ini. Ini adalah berkah yang sudah lama kami nantikan. Ibu Marta melambai ke arah Siska yang berdiri di dekat panggung. Siska, sayang, naiklah ke sini. Siska berjalan naik ke panggung dengan anggun, diiringi tepuk tangan sopan dari para tamu yang penasaran. Ia berdiri di samping Rian, tersenyum malu-malu yang terlihat sangat palsu di mata Alina. Rian tampak sedikit gugup tapi juga bangga. Ia merangkul pinggang Siska di depan ratusan pasang mata. Para hadirin, seru Ibu Marta dengan suara bergetar karena emosi yang dibuat-buat. Dengan penuh sukacita saya umumkan bahwa doa kami akhirnya terjawab. Sebentar lagi, keluarga kami akan menyambut anggota baru. Siska saat ini sedang mengandung pewaris keluarga kami, anak dari putra saya, Rian. Gemuruh tepuk tangan dan seruan kaget memenuhi ruangan. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kolega bisnis yang tahu betapa pentingnya penerus dalam keluarga kaya, memberikan selamat dengan antusias. Mereka tidak peduli, atau pura-pura tidak tahu, bahwa Siska bukanlah istri sah Rian. Bagi mereka, yang penting adalah Rian telah membuktikan kejantanannya dan kelangsungan dinasti bisnisnya terjamin. Dunia Alina serasa berhenti berputar. Ia berdiri mematung di dekat pilar. Napasnya tercekat. Pengumuman itu bagaikan petir di siang bolong. Meskipun ia sudah mencurigai hubungan mereka, mendengar kehamilan Siska diumumkan secara terbuka di pesta ulang tahun pernikahannya sendiri, adalah tingkat kekejaman yang tak terbayangkan. Ia melihat Rian di panggung, tersenyum lebar sambil mengelus perut Siska yang masih rata. Pemandangan itu meremukan hatinya menjadi kepingan-kepingan kecil. Siska mengambil mikrofon. Air mata buaya menggenang di pelupuk matanya. Terima kasih semuanya. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Saya dan Rian sangat bahagia. Kami mohon doanya agar kehamilan ini lancar sampai persalinan nanti. Ini adalah bukti cinta kami. Bukti cinta kami. Kata-kata itu terngiang di telinga Alina, mengejek 5 tahun pengabdiannya yang sia-sia. Ia merasa mual. Ruangan ballroom yang megah itu tiba-tiba terasa sempit dan menyesakan, seolah dinding-dindingnya bergerak menghimpitnya. Ia ingin lari, ingin berteriak. Tapi kakinya terasa berat seperti ditanam ke lantai. Di atas panggung, Ibu Marta memeluk Siska dan Rian bergantian, menciptakan gambaran keluarga bahagia yang sempurna di bawah sorotan lampu. Sementara itu, di sudut yang gelap, istri sah yang terlupakan berdiri sendirian, menanggung beban penghinaan yang teramat sangat. Namun, di tengah rasa sakit yang melumpuhkan itu, sebuah kesadaran baru mulai muncul dalam diri Alina. Ini bukan lagi sekadar perlakuan buruk. Ini adalah deklarasi perang. Dan malam ini, Alina berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi menjadi korban yang diam. Gema tepuk tangan yang membahana pasca pengumuman kehamilan Siska perlahan mereda, digantikan oleh alunan musik orkestra yang lembut namun megah. MC kembali mengambil alih panggung, dengan nada ceria mempersilakan para tamu untuk menikmati hidangan makan malam prasmanan yang telah disiapkan oleh koki-koki terbaik hotel. Aroma steak wagyu panggang dan saus truffle mulai memenuhi udara, menggoda selera para tamu yang hadir. Namun bagi Alina, aroma kemewahan itu justru membuatnya mual. Alina masih berdiri di dekat pilar. Tubuhnya terasa kaku seolah darahnya berhenti mengalir. Ia baru saja menyaksikan suaminya, pria yang ia nikahi dan ia layani dengan setia selama 5 tahun, mengumumkan kehamilan wanita lain di pesta ulang tahun pernikahan mereka sendiri. Penghinaan itu begitu telanjang, begitu brutal. Namun, didikan keluarganya yang selalu menanamkan kesabaran dan etika membuatnya tidak serta-merta mengamuk. Ia tidak ingin merusak acara dan menjadi tontonan yang memalukan, meskipun sebenarnya Rian dan keluarganya lah yang telah mempermalukan diri mereka sendiri. Aku harus kuat. Aku tidak boleh menangis di sini, batin Alina, meremas tangannya sendiri hingga kuku-kukunya memutih. Ia melihat Rian, Siska, dan Ibu Marta turun dari panggung. Mereka berjalan bak selebriti yang dikerumuni penggemar. Banyak tamu yang menyalami Rian, menepuk bahunya, dan mengucapkan selamat atas calon, pewaris, yang baru saja diumumkan.
Siska berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Satu tangannya sengaja diletakkan di perutnya yang masih rata, seolah melindungi harta karun paling berharga di dunia. Rombongan kecil itu bergerak menuju meja utama, sebuah meja bundar besar yang terletak paling depan, tepat di tengah-tengah ballroom, menghadap panggung. Meja itu dihiasi dengan taplak meja sutra emas, rangkaian bunga lili putih yang menjulang tinggi, dan set peralatan makan kristal yang berkilau di bawah sorotan lampu khusus. Itu adalah meja kehormatan, tempat di mana seharusnya keluarga inti duduk. Alina menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu tak beraturan. Sebagai istri sah, tempatnya adalah di meja itu, di samping suaminya. Jika ia lari sekarang, ia hanya akan membenarkan anggapan mereka bahwa ia lemah dan tersingkir. Ia harus duduk di sana, menegakkan kepalanya, dan menunjukkan pada semua orang bahwa ia masih Nyonya Rian, terlepas dari drama murahan yang baru saja terjadi. Dengan langkah gemetar namun dipaksakan tegap, Alina mulai berjalan membelah kerumunan tamu menuju meja utama. Beberapa pasang mata menatapnya dengan pandangan campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang mengejek, namun kebanyakan hanya penasaran akan apa yang akan dilakukan istri sah yang malang itu. Jarak dari pilar ke meja utama terasa bermil-mil jauhnya. Setiap langkah terasa berat. Saat ia semakin dekat, ia bisa melihat Ibu Marta sudah duduk dengan nyaman, sibuk mengobrol dengan salah satu istri pejabat yang duduk di meja sebelah. Siska duduk di kursi yang biasanya diperuntukkan bagi tamu kehormatan, tersenyum lebar sambil menerima segelas jus dari pelayan. Rian sedang berdiri di dekat kursinya, tertawa lepas menanggapi lelucon seseorang. Alina akhirnya sampai di tepi meja bundar itu. Kehadirannya membuat tawa Rian terhenti sejenak. Suaminya itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara kaget, jengkel, dan sedikit rasa bersalah yang segera ia tepis. "Mas," sapa Alina pelan. Suaranya terdengar serak. "Aku mau duduk." Rian tidak menjawab. Ia hanya melirik sekilas ke arah ibunya, lalu membuang muka, pura-pura sibuk merapikan serbet di pangkuannya. Ibu Marta yang menyahut, tanpa menoleh pada Alina. "Oh, kamu masih di sini? Saya pikir kamu sudah pulang karena malu tidak bisa kasih keturunan," ujarnya dengan nada santai namun menusuk, sambil terus memotong daging di piringnya. Alina mengabaikan sindiran itu. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling meja, mencari kursi kosong di sebelah Rian, tempat di mana seharusnya ia duduk sebagai istri. Namun, keningnya berkerut. Di meja bundar yang seharusnya memiliki 8 kursi itu, semua kursi tampak terisi atau diatur sedemikian rupa. Di sebelah kanan Rian, duduk Siska yang menatapnya dengan senyum miring yang licik. Di sebelah kiri Rian, kosong. Tidak ada kursi. "Mana kursiku, Mas?" tanya Alina bingung. "Kenapa di sebelahmu tidak ada kursi?" Siska tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti denting gelas pecah di telinga Alina. "Aduh, Mbak Alina, masak tidak lihat sih? Itu tempat duduk spesial buat Mbak sudah disiapkan." Siska menunjuk ke sebuah celah di antara Rian dan dirinya sendiri. Di sana, di lantai marmer yang dingin, bukan sebuah kursi empuk berbalut kain bludru yang berdiri, melainkan sebuah benda yang sangat tidak lazim. Sebuah tong sampah. Itu bukan tong sampah bersih yang baru dibeli. Itu adalah tong sampah bekas, terbuat dari plastik biru yang sudah pudar warnanya, dengan beberapa goresan hitam di sisinya. Tutupnya sudah hilang. Namun, yang membuatnya tampak lebih grotesk adalah hiasan pita merah muda besar yang ditempelkan asal-asalan di badannya, seolah-olah itu adalah sebuah kado. Dan di bagian depan tong sampah itu, tertempel selembar kertas karton putih dengan tulisan tangan spidol hitam yang besar dan kasar. "Tempat duduk istri mandul." Dunia Alina seketika hening. Suara musik, denting piring, dan percakapan orang-orang di sekitarnya seolah tersedot ke dalam kehampaan. Matanya terpaku pada benda hina itu. Otaknya berjuang keras untuk memproses apa yang sedang dilihatnya. Apakah ini mimpi buruk? Apakah ini halusinasi? Ini nyata. Bau samar sampah busuk yang menguar dari tong itu menyadarkannya bahwa ini adalah kenyataan.
Mereka benar-benar mengganti kursi VIP-nya dengan tong sampah bekas di tengah pesta mewah yang dihadiri ratusan orang penting. Alina mendongak, menatap Rian dengan mata berkaca-kaca, memohon penjelasan. Mas, apa maksudnya ini? Rian tidak berani menatap mata istrinya. Ia hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Terlihat tidak nyaman namun tidak melakukan apapun untuk menyingkirkan benda itu. Itu, ide ibu dan Siska. Gumam Rian pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ide. Alina mengulangi kata itu dengan rasa tidak percaya. Kamu membiarkan istrimu diperlakukan seperti ini di depan semua orang? Di pesta pernikahan kita. Ibu Marta meletakkan pisau dan garpunya dengan keras, hingga menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Ia menatap Alina dengan sorot mata tajam penuh kebencian. Kenapa? Kamu tidak suka? Tanya Ibu Marta lantang, sengaja membesarkan suaranya agar meja-meja di sekitarnya bisa mendengar. Itu tempat yang paling pantas buat kamu, Alina. Wanita yang tidak punya guna, yang cuma jadi sampah di keluarga ini karena tidak bisa meneruskan keturunan. Rahimmu itu kosong, sama seperti tong sampah itu. Beberapa tamu di meja sebelah mulai menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Suasana di sekitar meja utama menjadi tegang. Para pelayan yang sedang menuangkan air minum pun terdiam, tidak berani bergerak, terpaku melihat adegan drama keluarga kaya yang sedang berlangsung di depan mata mereka. Alina merasakan lututnya lemas. Penghinaan ini jauh melampaui batas kemanusiaan. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka ingin menghancurkan harga dirinya sampai ke titik nol. Mereka ingin menelanjanginya, membuatnya merasa sebagai makhluk paling nista di muka bumi. Kalian jahat. Desis Alina. Air mata mulai menetes satu persatu membasahi pipinya. Aku ini manusia, Bu. Aku istrimu. Mas. Bagaimana kalian bisa sekejam ini? Siska mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Alina dengan wajah pura-pura prihatin yang sangat menjijikkan. Jangan baper dong, Mbak. Kita kan cuma mau realistis. Di keluarga ini, yang dihargai itu yang berkontribusi. Saya bawa calon cucu, jadi saya duduk di kursi ratu. Mbak bawa apa? Cuma bawa badan dan nasib sial. Jadi ya tempatnya disesuaikan. Alina berdiri kaku di sana, dikepung oleh tatapan-tatapan yang menghakimi. Ia merasa seperti hewan sirkus yang sedang dipermainkan. Ia melihat ke sekeliling ballroom. Ratusan orang berpakaian indah, memegang gelas sampanye, menikmati pesta, sementara ia, sang tuan rumah, berdiri di hadapan sebuah tong sampah yang ditujukan untuknya. Ironi itu begitu tajam hingga rasanya mengiris ulu hatinya. Di pesta ulang tahun pernikahannya yang kelima, hadiah yang ia terima dari suaminya bukanlah kalung berlian atau perjalanan romantis, melainkan sebuah tong sampah dengan label mandul. Rasa dingin merayap dari ujung kakinya naik ke kepala. Ia ingin berteriak, ingin membalikan meja itu, ingin menampar wajah Siska yang tersenyum penuh kemenangan. Tapi tubuhnya terkunci oleh rasa syok yang luar biasa. Ia hanya bisa berdiri mematung, menatap tong sampah biru itu, lambang dari bagaimana keluarga suaminya melihat dirinya selama ini, sampah yang harus dibuang. Keheningan tegang yang sempat menyelimuti meja utama pecah ketika Siska tak mampu lagi menahan rasa puasnya, menyemburkan tawa. Hahaha, aduh, lihat mukanya Mbak Alina. Pucat banget kayak mayat. Seru Siska sambil memegangi perutnya. Seolah-olah ia baru saja melihat komedi paling lucu sedunia. Bu Marta, ide ibu benar-benar jenius. Lihat ekspresinya, priceless banget. Ibu Marta pun ikut tertawa. Tawa yang berat dan merendahkan. Ia menepuk-nepuk tangan Siska dengan sayang. Iya kan? Ibu bilang juga apa? Sekali-kali dia harus dikasih cermin biar sadar diri. Jangan merasa jadi nyonya besar kalau fungsi utamanya saja rusak. Tawa mereka berdua terdengar sumbang di tengah ballroom yang perlahan mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Awalnya, para tamu hanya saling pandang dengan bingung. Namun, manusia memiliki kecenderungan aneh. Ketika melihat seseorang yang berkuasa tertawa, mereka merasa harus ikut tertawa agar tidak terlihat aneh atau kaku, meskipun lelucon itu kejam. Satu persatu,
Tawa canggung mulai terdengar dari meja-meja terdekat. Rekan-rekan bisnis Rian, yang mungkin takut menyinggung perasaan tuan rumah, mulai ikut terkekeh, meski mata mereka memancarkan rasa tidak nyaman. Beberapa wanita sosialita teman arisan Ibu Marta bahkan tertawa lepas, menikmati penderitaan Alina sebagai hiburan malam itu. Lucu ya, kreatif banget kado anniversary-nya. Celetuk salah satu tamu di meja sebelah, entah menyindir atau benar-benar tidak punya empati. Namun, yang paling menyakitkan bagi Alina bukanlah tawa Siska atau Ibu Marta, melainkan reaksi Rian. Suaminya itu, yang sempat terlihat ragu sejenak, kini melihat reaksi positif dari ibunya dan Siska. Wajahnya perlahan rileks. Ia mengambil mikrofon yang tergeletak di meja, berdiri, dan tersenyum lebar ke arah para tamu, seolah sedang memandu acara permainan. Tes, tes. Suara Rian menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara, menarik perhatian seluruh tamu, bahkan mereka yang duduk di sudut terjauh. Rian merangkul bahu Alina yang masih mematung, sebuah gestur yang terlihat akrab namun terasa seperti cengkeraman besi bagi Alina. Hadirin sekalian, tenang, tenang, jangan kaget. Ini semua cuma prank. Rian tertawa, tawa yang dibuat-buat dan keras. Istri saya ini orangnya memang terlalu serius. Jadi di ulang tahun pernikahan yang kelima ini, kami sekeluarga ingin kasih kejutan yang memorable. Biar nggak kaku-kaku amat pestanya. Ya kan? Sayang. Rian menepuk bahu Alina agak keras, mencoba memaksanya untuk ikut tersenyum. Ayo dong, Alina, senyum. Jangan cemberut gitu. Nanti tamu-tamu mikir kita lagi berantem beneran. Ini kan cuma lelucon. Just a joke. Jangan baper, jangan lebay. Kata, baper, dan lebay, itu menghantam telinga Alina lebih keras daripada tamparan fisik. Perasaannya divalidasi sebagai sesuatu yang berlebihan. Rasa sakitnya dianggap sebagai lelucon. Penghinaan terhadap harga dirinya dianggap sebagai hiburan. Benar itu, seru Ibu Marta. Suaranya melengking. Zaman sekarang orang dikit-dikit tersinggung. Padahal maksud kita baik. Buat lucu-lucuan. Lagian, tong sampah itu kan ada pitanya. Cantik kan? Paslah sama kamu. Di sudut-sudut ruangan, kilatan lampu flash mulai terlihat. Banyak tamu, terutama yang muda-muda, mulai mengeluarkan ponsel mereka. Mereka merekam kejadian itu. Alina bisa membayangkan caption yang akan mereka tulis di media sosial. Prank istri di pesta mewah, drama keluarga sultan, atau istri sah kena mental. Ia akan menjadi viral. Ia akan menjadi bahan tertawaan satu negara. Rian melihat para tamu yang merekam dan justru semakin bersemangat. Ia merasa menjadi pusat perhatian. Egonya melambung. Ia merasa berhasil mengendalikan situasi. Nah, karena kursinya cuma itu, sementara duduk di situ dulu ya, sayang. Ujar Rian tanpa rasa bersalah sedikit pun, menunjuk ke arah tong sampah. Anggap saja kursi tahta sementara. Nanti kalau Siska sudah capek berdiri, baru kamu boleh duduk di kursi beneran. Siska kan lagi hamil, harus diprioritaskan. Kamu kan ya, kamu kuatlah, orang gak bawa beban apa-apa di perut. Siska terkikik geli. Iya, Mbak, duduk aja. Itung-itung latihan merendah. Siapa tahu dengan duduk di dekat sampah, Mbak jadi sadar kalau selama ini Mbak cuma jadi parasit di hidup Mas Rian. Alina menatap wajah Rian. Wajah yang dulu ia cintai. Wajah yang dulu menatapnya dengan lembut saat mengucapkan janji suci pernikahan. Kini, wajah itu tampak asing. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada rasa hormat. Hanya ada keangkuhan, kebodohan, dan kekejaman yang bersembunyi di balik topeng, candaan. Rian bukan lagi suaminya. Pria di hadapannya ini adalah monster yang dibentuk oleh ibunya dan egonya sendiri. Ayo, duduk. Desak Ibu Marta tidak sabar. Jangan bikin malu dengan berdiri terus di situ kayak patung. Hormati suami kamu. Tekanan itu begitu besar. Ratusan mata menatapnya, menunggu ia hancur, menunggu ia menangis histeris dan lari keluar ruangan, memberikan mereka akhir yang dramatis untuk tontonan malam ini. Tapi,
Sesuatu terjadi di dalam diri Alina. Saat ia melihat seringai Siska, tawa Ibu Marta, dan wajah tak peduli Rian, rasa sedih yang tadi meluap-luap tiba-tiba surut. Menguap begitu saja, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan keras. Hatinya yang hancur perlahan membeku, membentuk lapisan es yang tajam. Air matanya berhenti mengalir. Tangannya yang tadi gemetar kini terkepal kuat di samping tubuhnya. Namun bukan karena marah, melainkan karena tekad. Rasa takut dan malunya lenyap. Terbakar habis oleh api kemarahan yang tenang namun mematikan. Selama 5 tahun ia diam. Selama 5 tahun ia mengalah. Selama 5 tahun ia mencoba menjadi menantu yang baik, istri yang penurut, berharap ketulusannya akan meluluhkan hati mereka. Tapi malam ini, di depan tong sampah bertuliskan, istri mandul, ini. Alina sadar bahwa ketulusan tidak ada harganya bagi anjing-anjing yang lapar akan harta dan status. Mereka menginginkan pertunjukan? Baiklah, Alina akan memberikan mereka pertunjukan. Tapi bukan pertunjukan wanita lemah yang menangis. Ia akan memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Alina menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan gerakan anggun yang lambat. Lalu, perlahan, sudut bibirnya terangkat. Bukan senyum manis, bukan senyum sopan. Itu adalah senyum dingin. Senyum seorang ratu yang siap menjatuhkan hukuman mati. Cuma bercanda ya, Mas? Suara Alina terdengar tenang. Sangat tenang hingga membuat Rian sedikit terkejut. Suaranya tidak lagi bergetar. Iya, jawab Rian ragu, merasakan perubahan aura istrinya. Cuma bercanda. Jangan kaku gitulah. Baiklah, kata Alina. Ia melangkah maju mendekati tong sampah itu. Semua orang menahan napas, mengira Alina benar-benar akan duduk di atas tong sampah itu sesuai perintah suaminya. Siska sudah siap dengan ponselnya untuk merekam momen kehancuran Alina. Namun, alih-alih duduk, Alina mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu hak tinggi. Dengan gerakan tenang namun penuh tenaga, ia menendang tong sampah itu sekuat tenaga. Braa! Tong sampah plastik itu terpelanting, menggelinding keras di lantai marmer, menabrak kaki meja utama hingga menimbulkan bunyi gaduh yang mengejutkan seluruh ruangan. Musik orkestra seketika berhenti. Para tamu terlonjak kaget. Siska menjerit kecil karena kaget. Ibu Marta melotot. Mulutnya ternganga. Rian mundur selangkah. Matanya membelalak tak percaya. Alina tidak berhenti. Ia menatap Rian tepat di manik matanya. Tatapan yang tajam bak pisau bedah. Karena kalian suka kejutan humoris, ujar Alina dengan suara lantang yang membelah keheningan ballroom. Tanpa mikrofon pun suaranya terdengar berwibawa. Aku rasa aku juga harus ikut berpartisipasi. Aku punya lelucon balasan yang jauh lebih lucu untuk menutup pesta ini. Lelucon yang akan membuat kalian tertawa. Atau mungkin menangis darah. Tanpa menunggu izin siapapun, Alina berjalan melewati Rian, Siska, dan Ibu Marta. Ia melangkah pasti menuju panggung utama, tempat mikrofon dan layar proyektor besar berada. Gaun biru sederhananya berkibar seiring langkahnya yang tegas. Ia bukan lagi Alina si upik abu. Malam ini, ia adalah hakim, juri, dan eksekutor bagi para pengkhianat itu. Di tangannya, ia mencengkeram erat sebuah flash disk kecil dan amplop coklat yang selama ini ia sembunyikan di dalam tas tangannya. Bukti kehancuran mereka sudah ada di genggamannya. Saat Alina menaiki tangga panggung, Rian baru tersadar dari rasa kagetnya. Perasaan tidak enak mulai merayapi tengkuknya. Alina, apa yang mau kamu lakukan? Turun, teriak Rian panik. Alina tidak menoleh. Ia sampai di podium, mengambil alih mikrofon dari tangan MC yang bengong, dan menatap ratusan tamu yang kini memandangnya dengan rasa ingin tahu yang mencekam. Alina tersenyum. Kali ini senyumnya benar-benar mengerikan bagi siapapun yang memiliki dosa. Selamat malam kembali, semuanya. Sapa Alina halus lewat pengeras suara. Maaf mengganggu makan malamnya. Tadi suami saya bilang jangan baper. Jangan lebay. Ini cuma prank. Nah, sekarang izinkan saya mempersembahkan prank puncak malam ini. Silakan arahkan pandangan ke layar besar di belakang saya.
Suasana ballroom berubah menjadi sangat sunyi. Sunyi yang mencekam sebelum badai besar menghantam. Suasana di dalam ballroom hotel yang megah itu kini berubah drastis. Jika beberapa menit yang lalu ruangan itu dipenuhi oleh tawa canggung dan bisik-bisik meremehkan, kini udara terasa begitu berat dan menekan, seolah oksigen perlahan ditarik keluar. Ratusan pasang mata terpaku ke satu titik. Panggung utama yang diterangi lampu sorot putih menyilaukan. Tempat Alina berdiri tegak di belakang podium kayu jati yang kokoh. Di bawah sana, di meja utama yang kini berantakan karena insiden tong sampah yang ditendang, Rian, Siska, dan Ibu Marta tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh karena panasnya situasi. Wajah mereka pucat pasi. Rian, yang tadinya begitu percaya diri dengan mikrofon di tangan, kini tampak kehilangan kata-kata. Ia setengah berdiri, satu kakinya sudah melangkah keluar dari meja seolah hendak berlari menuju panggung untuk menghentikan istrinya. Namun langkahnya tertahan. Ada sesuatu dalam sorot mata Alina malam ini yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah ancaman dingin yang mematikan. Alina. Suara Rian tercekat, hanya berupa desisan panik yang tidak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri dan Siska yang duduk di sebelahnya dengan tangan gemetar mencengkeram taplak meja. Di atas panggung, Alina meletakkan amplop coklat tebal itu di samping laptop yang tersambung ke proyektor. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah para tamu undangan. Ada kolega bisnis Rian yang selama ini memandang sebelah mata padanya. Ada teman-teman sosialita Ibu Marta yang sering menjadikannya bahan gosip, dan ada pula kerabat jauh yang hanya dia melihat ketidakadilan yang menimpanya. Malam ini, mereka semua adalah saksi. Alina tersenyum lagi. Senyuman itu bukan senyuman manis seorang istri yang penurut. Itu adalah senyuman seorang pemain catur yang baru saja memindahkan ratunya untuk mematikan langkah raja lawan. "Kenapa diam?" tanya Alina melalui mikrofon. Suaranya jernih dan tenang, menggema ke setiap sudut ruangan melalui speaker kualitas terbaik. "Tadi saya dengar tawa kalian begitu keras. Suami saya bilang ini semua cuma prank, cuma lelucon supaya pesta ini seru. Nah, saya setuju. Pesta tanpa hiburan memang membosankan. Bukan?" Alina menatap lurus ke arah Ibu Marta. Mertuanya itu tampak gelisah di kursinya. Kipas tangannya bergerak cepat namun tak beraturan, mencoba mengusir rasa panas yang mendadak menyerang wajahnya. "Ibu Marta, mertuaku yang terhormat," sapa Alina lembut namun penuh intonasi tajam. "Ibu selalu bilang kalau saya ini menantu yang membosankan, kaku, dan tidak punya selera humor. Malam ini, saya ingin membuktikan kalau ibu salah. Saya sudah menyiapkan materi komedi khusus untuk ibu, Mas Rian, dan tentu saja tamu agung kita, Mbak Siska." Siska tersentak saat namanya disebut. Ia mencoba mempertahankan wajah angkuhnya, namun kegugupan mulai merayapi dirinya. Ia menoleh cepat pada Rian. "Mas, suruh dia turun. Dia pasti mau bikin malu kita. Cepat lakukan sesuatu," bisik Siska histeris. Rian akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Ia melambaikan tangan pada security yang berdiri di dekat pintu samping. "Keamanan. Tolong amankan istri saya. Dia sedang tidak stabil emosinya. Bawa dia turun sekarang," teriak Rian. Suaranya sedikit pecah karena panik. Dua orang petugas keamanan bertubuh kekar mulai bergerak mendekati panggung. Para tamu mulai berbisik-bisik tegang. Apakah drama ini akan berakhir dengan kekerasan? Namun, Alina tidak gentar sedikit pun. Ia mengangkat satu tangannya, memberikan isyarat berhenti yang begitu otoriter hingga membuat kedua petugas keamanan itu ragu dan menghentikan langkah mereka di kaki tangga panggung. "Jangan ada yang berani menyentuh saya," ancam Alina dengan nada rendah namun tegas. "Jika ada satu orang saja yang memaksa saya turun sebelum presentasi ini selesai, saya pastikan tombol kirim di ponsel saya akan terpencet. Dalam hitungan detik, semua bukti yang akan saya tayangkan di sini akan tersebar otomatis ke grup WhatsApp Asosiasi Bisnis Mas Rian, ke email para investor, dan ke seluruh media sosial dengan tag akun-akun gosip terbesar di negara ini. Pilihan ada di tanganmu, Mas Rian. Kita nonton bareng di sini secara eksklusif, atau kita biarkan seluruh Indonesia nonton aibmu malam ini juga." Ancaman itu bagaikan bom waktu. Rian membeku.
Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Ia tahu Alina tidak menggertak. Sebagai istri yang selama ini mengurus administrasi rumah tangga dan sering membantu merapikan berkas-berkasnya, Alina punya akses ke banyak hal, termasuk daftar kontak pentingnya. Jika aib ini tersebar viral secara online, reputasi bisnisnya akan hancur lebur dalam semalam. Para investor akan lari, bank akan menarik pinjaman, dan karirnya akan tamat. Rian mengangkat tangan gemetar ke arah petugas keamanan, memberi isyarat untuk mundur. Jangan sentuh dia. Biarkan dia bicara. Perintah Rian dengan suara lemah, menyerah pada situasi. Siska melotot tak percaya. Mas, kamu gila. Kenapa dibiarkan? Diam, Siska, bentak Rian kasar. Keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya. Kalau dia menyebarkannya ke investor, kita semua habis. Biarkan dia melampiaskan marahnya di sini. Nanti kita urus belakangan. Alina melihat keraguan Rian dan tersenyum puas. Pilihan yang bijak, suamiku. Silakan duduk manis. Nikmati pertunjukannya. Anggap saja ini sinema experience VIP, sesuai dengan kelas kalian. Alina beralih ke laptop di hadapannya. Jemarinya menari lincah di atas keyboard. Layar proyektor raksasa di belakangnya berkedip sejenak, beralih dari logo inisial RSA, yang elegan menjadi tampilan desktop laptop yang bersih. Babak pertama dari lelucon malam ini berjudul, Kesetiaan yang Mahal, ujar Alina. Para tamu menahan napas. Mereka tidak berani beranjak. Bahkan para pelayan pun berhenti menuangkan minuman. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa sopan santun. Semua orang ingin tahu rahasia apa yang disimpan oleh keluarga kaya yang tampak sempurna ini. Alina menekan tombol enter. Slide pertama muncul. Itu bukan foto, melainkan tangkapan layar percakapan WhatsApp. Huruf-hurufnya diperbesar sehingga bisa dibaca dengan jelas bahkan oleh tamu di barisan paling belakang. Kalian pasti penasaran, sedalam apa hubungan rekan bisnis antara suamiku dan Mbak Siska ini, kata Alina. Suaranya terdengar seperti narator film dokumenter kriminal. Katanya sih profesional. Katanya cuma urusan proyek. Tapi, mari kita lihat definisi profesional menurut mereka. Di layar, terpampang chat mesra antara kontak bernama My King Rian dan Siska Love. Siska Love. Sayang, kapan transfer lagi? Jatah bulan ini udah habis nih buat shopping sama perawatan. Masa calon nyonya bos kucel? My King Rian. Sabar ya, babe. Nunggu proyek Kalimantan cair dikit. Si, pembantu. Di rumah lagi rewel minta uang belanja dapur. Tapi aku kasih dikit aja biar dia mikir. Siska Love. Hahaha. Kasih aja recehan. Yang. Biar dia tahu diri. Lagian ngapain sih masih dipertahanin? Udah mandul. Miskin. Ngebosenin lagi. Mending sama aku. Paket lengkap. My King Rian. Iya, sabar ya. Nunggu momen yang pas buat nendang dia. Aku juga udah muak lihat mukanya tiap pagi. Gelombang gasps, tarikan napas kaget, terdengar serempak di seluruh ruangan. Kata-kata kasar dalam chat itu begitu vulgar dan kejam. Para tamu wanita menutup mulut mereka dengan tangan, terkejut melihat betapa rendahnya Rian membicarakan istrinya sendiri di belakang punggung. Alina menatap Rian yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak berani melihat ke layar maupun ke arah tamu. Bagaimana, Mas? Lucu kan chatnya? Tanya Alina sinis. Kamu memanggil istrimu sendiri, pembantu, dan miskin, di depan selingkuhanmu. Padahal, siapa yang menemanimu saat kamu masih merintis usaha dari nol? Siapa yang rela jual perhiasan peninggalan orang tuanya buat modal awal usahamu 5 tahun lalu? Aku, Mas. Bukan wanita, paket lengkap, di sebelahmu itu. Ibu Marta tampak gelisah luar biasa. Ia mencoba berdiri. Alina, cukup. Ini urusan rumah tangga. Jangan dibawa ke ranah publik. Kamu mempermalukan keluarga. Mempermalukan keluarga? Potong Alina cepat. Matanya menyala menatap ibu mertuanya. Bukannya ibu yang tadi bilang kalau saya harus dikasih cermin biar sadar diri? Ini cerminnya, Bu.
Cermin besar beresolusi 4K biar ibu bisa lihat borok anak dan menantu kesayangan ibu. Dan ngomong-ngomong soal ibu, lanjut Alina, jarinya menekan tombol next pada pointer. Siska ini manis sekali ya kalau di depan ibu. Suka memuji, suka membawakan kue. Tapi, apa ibu tahu apa yang dia bicarakan tentang ibu di belakang? Slide berganti. Tangkapan layar baru muncul. Kali ini chat Siska dengan seorang temannya yang tidak dikenal. Teman, SIS, lo betah amat si jilat mertua lo itu? Si Marta kan rewelnya minta ampun kata orang-orang. Siska, hahaha, ya terpaksalah, Beb. Si nenek lampir itu kan kunci brankasnya si Rian. Gue harus pasang muka manis. Pura-pura dengerin ceramah dia soal etika lah, kelas lah. Padahal dalam hati gue mau muntah. Norak banget seleranya. Sok ningrat padahal cuma OKB, orang kaya baru. Nanti kalau gue udah jadi istri seharian, gue bakal kirim dia ke panti jompo paling murah biar nggak ngerigokin gue. Hening. Keheningan yang mutlak menyelimuti ruangan. Semua mata kini beralih menatap Ibu Marta. Wajah wanita parubaya itu berubah warna dari merah padam karena marah menjadi putih pucat karena syok. Ia membaca tulisan, Nenek Lampir, dan panti jompo paling murah. Di layar raksasa itu berulang kali. Wanita yang selama ini ia puja-puja, yang ia banggakan sebagai calon menantu idaman, yang ia anggap lebih berkelas daripada Alina, ternyata memanggilnya dengan sebutan yang sangat menghina. Apa? Bibir Ibu Marta bergetar. Ia menoleh perlahan ke arah Siska di sebelahnya. Tatapannya penuh dengan rasa pengkhianatan yang mendalam. Siska, ini benar. Siska panik setengah mati. Wajahnya yang tadi angkuh kini penuh ketakutan. Ia menggelengkan kepalanya dengan histeris. Enggak, Bu. Itu bohong. Itu editan. Alina pasti ngedit itu semua buat ngefitnah aku. Jangan percaya, Bu. Aku sayang sama ibu. Editan. Alina tertawa kecil di atas panggung. Zaman sekarang memang canggih ya. Tapi sayangnya, bukti transfer bank tidak bisa diedit semudah itu, Siska. Dan ini membawa kita ke babak kedua. Kemana perginya uang Mas Rian? Alina menatap suaminya yang masih menunduk. Mas, selama ini kamu bilang bisnis lagi seret, keuntungan tipis. Makanya kamu potong uang belanja bulanan sampai aku harus ngirit setengah mati. Kamu bilang uangnya diputar buat investasi proyek baru di Kalimantan bareng Siska. Siska bilang dia punya koneksi investor tambang, kan? Rian mengangkat wajahnya sedikit. Matanya menyiratkan kebingungan. Memang itu yang terjadi. Ia telah menggelontorkan miliaran rupiah ke rekening Siska untuk mengamankan slot investasi. Mari kita lihat kemana uang investasi itu bermuara, kata Alina sambil menekan tombol next lagi. Kejutan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dan Alina baru melakukan pemanasan. Layar proyektor kembali berganti tampilan. Kali ini bukan lagi tampilan aplikasi obrolan hijau yang familiar, melainkan serangkaian tabel dan grafik yang diambil dari mutasi rekening koran digital. Data-data itu terpampang jelas, lengkap dengan tanggal, nominal, dan, yang paling fatal, tujuan transfer. Alina melangkah sedikit ke samping, membiarkan para tamu dan, terutama, suaminya melihat dengan jelas angka-angka yang berbaris rapi di sana. Ini adalah rekapitulasi mutasi rekening Mas Rian selama 6 bulan terakhir. Jelas Alina dengan nada profesional, seolah sedang mempresentasikan laporan keuangan tahunan perusahaan. Total dana yang keluar ke rekening atas nama Siska Anggraeni mencapai 5,6 miliar rupiah. Angka yang fantastis, bukan? Setara dengan harga beberapa rumah mewah di pinggiran kota. Rian menatap layar itu dengan mata membelalak. Ia tahu jumlahnya besar, tapi melihat rekapitulasi totalnya membuatnya pusing. Itu hampir seluruh cadangan kas perusahaannya. Itu uang untuk land clearing dan perizinan tambang. Gumam Rian, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Siska bilang biayanya memang mahal karena harus lewat jalur khusus. Ah, jalur khusus, potong Alina. Seakan bisa membaca pikiran suaminya. Benar, Mas. Jalur yang sangat khusus.
Mari kita lihat kemana Siska mentransfer uang itu setelah menerimanya dari Mas Rian. Slide berikutnya muncul. Ini adalah data yang didapatkan Alina dengan susah payah melalui bantuan seorang teman lamanya yang bekerja sebagai auditor forensik digital. Jasa yang dibayarnya menggunakan tabungan rahasianya sendiri. Di layar, terlihat aliran dana dari rekening Siska. Tidak ada satupun transaksi ke perusahaan tambang, kontraktor alat berat, atau instansi pemerintah daerah. Yang ada hanyalah deretan transaksi berulang ke beberapa akun asing dengan nama-nama aneh seperti Lucky Spin 88, Zeus Gacor, VIP Slots Asia, dan beberapa pembayaran kartu kredit yang membengkak untuk butik-butik branded di luar negeri. Judi online, kata Alina datar. Dua kata yang menghantam Rian bagaikan palu godam. Siska, rekan bisnis, kebanggaan Mas Rian dan menantu idaman Ibu Marta, ternyata bukanlah seorang konsultan investasi. Dia adalah seorang pecandu judi slot online kelas kakap yang terlilit utang di mana-mana. Ungkap Alina tanpa ampun. Uang 5,6 miliar itu? Habis. Mas. Ludes. Tidak ada proyek tambang di Kalimantan. Tidak ada alat berat. Yang ada hanya Siska yang memutar uang itu di meja judi maya. Kalah, pinjam lagi, kalah lagi, dan menggunakan uang Mas Rian untuk menutup lubang utang sebelumnya sambil tetap bergaya sosialita. Suara hiruk-pikuk mulai terdengar di antara para tamu. Beberapa rekan bisnis Rian tampak panik, segera mengeluarkan ponsel mereka. Mereka yang juga pernah diajak Rian untuk ikut berinvestasi, lewat Siska kini menyadari bahwa uang mereka mungkin juga telah raib. Rian, apa benar ini? Teriak salah satu kolega bisnis Rian dari meja tengah. Berdiri dengan wajah merah padam. Saya setor 200 juta minggu lalu ke kamu buat proyek ini. Jangan bilang uang saya juga dipakai buat judi perempuan itu. Rian gelagapan. Ia menoleh ke arah Siska dengan tatapan horor. Siska, jelaskan ini. Kamu bilang uangnya sudah masuk ke dinas pertambangan. Kamu tunjukkan bukti kwitansinya padaku. Siska gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikannya. Kwitansi yang ia tunjukkan pada Rian selama ini hanyalah hasil editan Photoshop murahan yang ia buat di warnet. Mas, dengerin aku dulu itu datanya salah. Alina pasti meretas ban. Itu ilegal. Pekik Siska, mencoba mencari kambing hitam. Data bank tidak bisa berbohong. Siska, sela Alina tajam. Dan kalau itu belum cukup, lihat ini. Alina menekan tombol lagi. Muncul sebuah foto dokumen tagihan utang dari beberapa aplikasi pinjaman online, pinjol, dan rentenir atas nama Siska, dengan jumlah tunggakan yang membuat siapapun yang melihatnya sesak napas. Calon menantu kaya raya? Cibir Alina, menatap Ibu Marta yang kini tampak seperti orang yang terkena stroke ringan. Bu, wanita yang ibu banggakan ini sebenarnya dikejar-kejar debt collector. Dia mendekati Rian bukan karena cinta, tapi karena dia butuh sapi perah untuk membayar utang judinya yang menumpuk. Dan keluarga kita, atau lebih tepatnya keluarga ibu, adalah target empuknya karena ibu begitu silau dengan penampilan luarnya yang palsu. Ibu Marta memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Bayangan tentang kekayaan, status sosial, dan menantu berkelas yang selama ini ia agung-agungkan hancur berkeping-keping di depan matanya. Ia telah menghina Alina, menantu yang hemat dan setia, demi seorang penipu yang telah menguras harta anaknya. Dasar penipu, teriak Ibu Marta tiba-tiba. Tenaganya entah datang dari mana. Ia menyambar gelas air di depannya dan menyiramkannya ke wajah Siska. Kamu bohongi saya. Kamu bilang kamu anak pengusaha batu bara. Kamu bilang kamu punya pulau pribadi. Siska menjerit saat air dingin membasahi wajah dan gaun mahalnya, melunturkan makeup tebalnya hingga ia terlihat seperti badut yang menyedihkan. Bu, jangan gitu dong. Saya bisa jelaskan. Rian, tolong aku. Rian mundur menjauh dari Siska seolah wanita itu mengidap penyakit menular. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Ia telah mengkhianati istri yang tulus demi seorang wanita yang hanya melihatnya sebagai mesin ATM berjalan. Namun, Alina belum selesai. Ia melihat drama di meja utama itu dengan tatapan dingin. Kehancuran finansial dan sosial mereka sudah tercapai. Tapi masih ada satu hal lagi.
Hal yang paling menyakitkan bagi seorang wanita, hal yang dijadikan senjata utama mereka untuk melukai Alina, kehamilan. Tunggu sebentar. Suara Alina kembali menggelegar, menghentikan keributan di meja utama. Jangan bertengkar dulu. Kita masih punya satu topik lagi. Topik yang paling kalian banggakan tadi. Puaris. Alina menatap perut rata Siska. Kehamilan emas Siska. Cucu yang didambakan Ibu Marta. Anak yang membuat Mas Rian merasa jantan dan bangga. Rian menatap Alina. Ada secercah harapan di matanya. Mungkin setidaknya anaknya nyata? Meskipun Siska penipu uang. Kalau dia benar-benar hamil anak Rian, mungkin masih ada sedikit harapan? Tadi kalian bilang saya mandul, kata Alina. Suaranya sedikit merendah, terdengar lebih emosional namun tetap terkontrol. Kalian mengganti kursi saya dengan tong sampah karena saya tidak bisa memberi keturunan. Kalian merayakan kehamilan Siska di atas penderitaan saya. Alina mengambil sebuah map medis dari dalam tasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Siska memang hamil. Aku Alina. Siska tampak sedikit lega. Ya. Dia memang hamil. Itu kartu as terakhirnya. Selama ada janin ini, Rian dan keluarganya tidak akan bisa membuangnya begitu saja. Tapi, lanjut Alina, dan satu kata itu membuat jantung Siska berhenti berdetak. Pertanyaannya adalah, siapa ayahnya? Apa maksudmu? Tanya Rian parau. Tentu saja itu anakku. Kami sudah berhubungan sejak 6 bulan lalu. Oh, ya. Kalian memang berselingkuh, kata Alina jijik. Tapi Mas, apa kamu lupa kecelakaan mobil yang kamu alami setahun yang lalu? Kecelakaan yang membuatmu dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Rian mengerutkan kening. Apa hubungannya? Aku sembuh total. Tulangku sudah nyambung. Tulangmu memang sembuh, Mas. Tapi ada satu hal yang dokter sampaikan padamu waktu itu. Tapi kamu sembunyikan dari ibu karena kamu malu. Atau mungkin, kamu sendiri menyangkal kenyataan itu dan lupa. Alina membuka map medis itu. Ini adalah salinan rekam medis Rian Andika dari rumah sakit pusat setahun yang lalu. Pasca kecelakaan, terjadi trauma pada organ reproduksi yang menyebabkan kondisi medis bernama azoospermia permanen. Alina menatap lurus ke mata suaminya. Artinya, Mas Rian mandul. Kamu tidak memiliki sel sperma sama sekali. No, kamu tidak bisa menghamili wanita manapun secara alami sejak kecelakaan itu. Ruangan ballroom itu meledak. Suara kaget, teriakan, dan gumaman riuh rendah memenuhi udara. Fakta ini jauh lebih mengejutkan daripada penipuan uang. Ibu Marta ternganga. Matanya hampir keluar. Apa? Rian mandul? Jadi bukan Alina yang mandul. Selama ini ia menyalahkan Alina. Ia menghina Alina pagi, siang, dan malam. Ternyata, putranya sendirilah yang tidak bisa memberikan keturunan. Dan Rian tahu itu, atau setidaknya pernah diberitahu dokter. Tapi membiarkan ibunya terus menyiksa Alina demi menutupi kekurangan dirinya sendiri. Kalau Rian mandul, gumam Ibu Marta. Otaknya yang lamban mulai menyusun teka-teki itu. Ia menoleh perlahan ke arah perut Siska. Lalu, anak siapa itu? Alina tersenyum miring. Ia menekan tombol terakhir di laptopnya. Dan untuk melengkapinya, ini adalah hasil tes DNA prenatal non-invasif yang saya ambil dari sampel darah Siska saat dia check up di klinik teman saya minggu lalu. Saya diam-diam membandingkannya dengan DNA Mas Rian yang saya ambil dari sikat giginya. Di layar besar, hasil tes DNA itu muncul. 2 baris grafik yang tidak bertemu. Dan di bagian bawah, sebuah kesimpulan tertulis dengan huruf merah tebal. Probabilitas paternitas. 0%. Tidak cocok. Anak yang dikandung Siska. Pewaris, yang kalian puji-puji. Cucu, yang membuat Ibu Marta merasa di atas angin. Sama sekali tidak memiliki darah daging Rian. Pungkas Alina dengan suara final. Itu anak orang lain. Mungkin anak salah satu investor lain yang uangnya juga dihabiskan Siska? Atau mungkin anak dari sopir taksi online? Siapa yang tahu?
Alina menutup laptopnya dengan bunyi klip yang tegas. Ia memandang kehancuran total di meja utama. Rian jatuh terduduk di kursinya. Jiwanya seolah melayang pergi. Uangnya habis. Istrinya yang setia telah ia sakiti hingga ke tulang. Dan selingkuhannya ternyata mengandung anak pria lain. Ia bukan raja. Ia adalah lelucon terbesar malam ini. Ibu Marta memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Lalu matanya berputar ke atas. Tubuhnya limbung dan ia pun pingsan di kursinya. Tak kuat menanggung malu dan syok yang bertubi-tubi. Sementara Siska, melihat semua kartu asnya terbongkar dan para security mulai mendekat ke arahnya atas perintah manajer hotel, mungkin karena keributan itu, mencoba untuk lari. Namun, gaun merahnya tersangkut di kaki meja, membuatnya terjatuh tepat di samping tong sampah biru yang tadi ditendang Alina. Alina melihat Siska yang terkapar di dekat sampah. Posisi yang pas, gumam Alina pelan, namun terdengar oleh Rian. Sekarang sampahnya sudah bertemu dengan temannya. Kekacauan yang terjadi di dalam ballroom hotel malam itu sungguh tak terlukiskan. Pesta yang dirancang untuk menjadi ajang pamer kekayaan dan kebahagiaan palsu itu kini berubah menjadi panggung drama tragedi yang paling memalukan. Layar proyektor raksasa masih menampilkan tulisan merah menyala. Probabilitas paternitas, 0%, sebuah vonis mati bagi ego Rian dan harapan palsu keluarganya. Siska, yang terjatuh di lantai marmer dingin tepat di samping tong sampah biru yang tadi ditendang Alina, tampak seperti tikus yang terpojok. Gaun merah mahalnya yang sobek di bagian bawah karena tersangkut kaki meja kini kotor terkena tumpahan minuman. Ia mencoba bangkit, namun kakinya gemetar terlalu hebat. Bukan hanya karena rasa sakit fisik akibat jatuh, melainkan karena rasa takut yang mencekam. Ia tahu, permainan liciknya telah berakhir. Rian masih duduk terpaku di kursinya. Matanya kosong menatap layar. Fakta bahwa dirinya mandul, fakta yang selama ini ia tekan dalam alam bawah sadarnya karena egonya sebagai laki-laki terlalu rapuh untuk menerimanya, kini terpampang nyata di depan ratusan orang. Selama 5 tahun, ia membiarkan ibunya mencaci maki Alina. Selama 5 tahun, ia membiarkan istrinya minum jamu-jamu pahit, pergi ke dukun pijat, dan melakukan berbagai terapi menyakitkan demi mendapatkan anak, padahal dirinya lah yang rusak. Rasa bersalah? Tidak. Saat itu Rian belum merasakan rasa bersalah yang tulus. Yang ia rasakan adalah rasa malu yang membakar. Ia merasa ditelanjangi. Ia merasa kejantanannya diinjak-injak di depan kolega bisnis yang selama ini ia coba impresikan. Bohong. Desis Rian. Suaranya parau. Ia menoleh ke arah Siska yang masih terduduk di lantai. Katakan itu bohong. Siska. Katakan Alina memalsukan dokumen itu. Katakan anak itu anakku. Siska mendongak. Air mata buayanya sudah kering, digantikan oleh ekspresi panik bercampur marah. Topeng wanita anggunnya sudah hancur total. Pikir pakai otakmu, Rian. Bentak Siska kasar, membuat beberapa tamu yang berada di dekatnya tersentak kaget. Kalau dokter bilang kamu mandul permanen, ya mana mungkin aku hamil anak kamu? Kamu pikir aku Bunda Maria? Jawaban itu bagaikan tamparan keras di wajah Rian. Pengakuan langsung dari mulut Siska. Jadi, Rian berdiri. Tangannya gemetar menunjuk wajah Siska. Selama ini kamu tahu aku tidak bisa punya anak. Tapi kamu tetap bilang kamu hamil anakku. Ya karena kamu bodoh, teriak Siska. Tak peduli lagi pada citranya. Ia berusaha berdiri sambil memegangi perutnya. Kamu itu gampang banget dibodohin. Asal dipuji sedikit, asal dikasih servis sedikit, kamu langsung keluarin duit. Aku butuh uang buat bayar utang judiku. Dan kamu sukarela jadi sapi perahku. Salah siapa? Kurang ajar. Rian meraung marah. Ia hendak menerjang ke arah Siska. Namun langkahnya terhenti ketika pintu utama ballroom terbuka lebar dengan kasar. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, didampingi oleh manajer keamanan hotel. Suasana ballroom yang riuh seketika senyap. Hawa dingin seolah menyapu ruangan. Salah satu petugas dengan pangkat inspektur melangkah maju menuju area meja utama. Matanya menyapu kekacauan di sana.
Ibu Marta yang pingsan dikerubungi beberapa ibu-ibu, Rian yang merah padam karena marah, dan Siska yang pucat pasi. "Selamat malam." Suara inspektur itu tegas dan berwibawa. "Kami mencari saudari Siska Anggraeni." Siska mematung. Wajahnya yang tadi masih berani membentak Rian kini berubah menjadi seputih kertas. Ia mencoba mundur, bersembunyi di balik meja yang berantakan, tapi langkahnya kaku. Saya. Siska tergagap. Alina, yang masih berdiri dengan tenang di atas panggung bak seorang sutradara yang mengamati akhir dari pertunjukannya, berbicara melalui mikrofon. Wanita berbaju merah yang ada di dekat tong sampah itu. "Pak Polisi, itu Siska Anggraeni." Inspektur itu mengangguk ke arah Alina, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. Dua polisi segera bergerak mendekati Siska. "Saudari Siska Anggraeni, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan investasi bodong, penggelapan dana perusahaan milik Bapak Rian Andika, serta pemalsuan identitas untuk pengajuan pinjaman online ilegal dengan menggunakan data orang lain," ujar inspektur itu sambil mengeluarkan borgol. "Apa? Enggak. Saya enggak salah," jerit Siska histeris saat polisi mencengkeram lengannya. "Ini salah paham. Rian, tolong aku. Kamu kan cinta sama aku. Bilang sama mereka ini uang pemberian kamu, bukan penggelapan." Rian menatap Siska dengan tatapan jijik dan benci yang mendalam. Cinta? Rasa itu sudah menguap detik di mana ia tahu wanita itu mengandung anak orang lain dan menguras hartanya untuk judi. "Bawa dia," kata Rian dingin. "Saya tidak kenal penipu ini. Proses dia seberat-beratnya." Siska meronta-ronta seperti orang gila. "Dasar laki-laki banci. Laki-laki mandul. Nyesel gue buang-buang waktu sama lo. Kalau bukan karena duit lo, gue juga ogah deket-deket sama cowok lembek kayak lo." Cacian Siska terus menggema, membongkar semua aib dan keburukan Rian di depan umum, hingga suaranya menghilang di balik pintu keluar saat polisi menyeretnya pergi. Para tamu undangan menggeleng-gelengkan kepala. Beberapa dari mereka tampak sibuk mengetik di ponsel. Berita tentang kejadian ini pasti akan menyebar lebih cepat daripada virus. Setelah Siska pergi, keheningan yang canggung kembali menyelimuti ruangan. Namun, drama belum berakhir. Kini, sorotan kembali tertuju pada Rian dan Alina. Ibu Marta yang pingsan mulai sadar. Ia mengerang pelan, dibantu duduk oleh salah satu kerabat. Matanya mengerjap, masih bingung. Mana cucuku? Mana Siska?" "Siska sudah ditangkap polisi, Bu," jawab salah satu kerabat dengan nada prihatin namun ada sedikit rasa puas. "Dan tidak ada cucu. Siska hamil anak orang lain." Ingatan tentang kejadian tadi kembali menghantam Ibu Marta. Ia menatap Rian, putranya yang berdiri dengan bahu merosot, tampak seperti orang yang kalah perang. Lalu ia menatap Alina di atas panggung. Alina, menantu yang selalu ia hina, kini berdiri tegak, terlihat begitu berkuasa dan tak tersentuh. "Alina," panggil Ibu Marta lemah. Suaranya tidak lagi melengking dan sombong seperti biasanya. Ada nada memelas di sana. "Alina, kenapa kamu lakukan ini di depan orang banyak? Kita bisa bicarakan baik-baik di rumah." Alina tertawa pelan, tawa yang kering tanpa emosi. Ia turun dari panggung perlahan-lahan. Langkah kakinya bergema di lantai kayu panggung. Setiap langkahnya seolah menghitung mundur sisa waktu pernikahan mereka. "Bicara baik-baik, Bu?" tanya Alina saat ia sudah berdiri di lantai dasar, berhadapan langsung dengan mertuanya dari jarak aman. 5 tahun saya mencoba bicara baik-baik. 5 tahun saya telan semua hinaan ibu. Menantu miskin, parasit, wanita tak berguna. Ibu ingat." Alina menunjuk ke arah tong sampah yang masih terguling. "Tadi, ibu tertawa paling keras saat melihat tong sampah itu. Ibu bilang itu tempat yang pantas buat saya. Sekarang, saat kebusukan anak dan menantu idaman ibu terbongkar, ibu minta bicara baik-baik? Maaf, Bu. Waktu untuk bicara sudah habis." Rian melangkah mendekati Alina. Wajahnya basah oleh keringat dingin dan air mata frustrasi. Ia tampak menyedihkan.
Pria arogan yang tadi menyuruh istrinya duduk di tong sampah kini terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Alina. Rian mencoba meraih tangan istrinya, tapi Alina mundur selangkah dengan cepat, menatap tangan Rian seolah tangan itu penuh kuman. Jangan sentuh aku, ucap Alina tajam. Alina, tolong maafkan aku. Rian memohon, suaranya bergetar. Aku hilaf. Aku ditipu Siska. Dia pakai guna-guna mungkin. Aku nggak sadar. Kamu tahu kan aku nggak mungkin sebodoh itu kalau sadar? Kita bisa perbaiki ini. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Perusahaan masih bisa selamat kalau kita kerja keras bareng-bareng kayak dulu. Kamu kan pintar ngatur keuangan. Alina menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Di saat seperti ini, Rian masih memikirkan dirinya sendiri. Rian masih memikirkan uang. Rian ingin Alina kembali menjadi manajer keuangannya, menjadi penyelamatnya, setelah apa yang ia lakukan. Kamu benar-benar tidak punya hati ya, Mas? Bisik Alina. Rasa sakit di dadanya sudah berganti menjadi rasa muak yang luar biasa. Kamu baru saja mempermalukan aku di depan ratusan orang, mengganti kursiku dengan tong sampah, dan sekarang kamu minta aku bantu bersihin kekacauan yang kamu buat? Kamu anggap aku apa? Robot tanpa perasaan. Aku suamimu, Alina. Surga istri ada pada suami. Rian menggunakan kartu as terakhirnya, dalil agama yang sering ia gunakan untuk menekan Alina, namun terdengar sangat munafik keluar dari mulut pezina seperti dia. Surga. Alina tersenyum miris. Rumah tangga kita bukan surga, Mas. Rumah tangga kita adalah neraka yang kamu dan ibumu bangun bata demi bata. Dan malam ini, aku memutuskan untuk keluar dari neraka ini. Alina berbalik, berjalan menuju meja tempat tas tangannya diletakkan. Ia mengambil sesuatu dari dalamnya. Bukan tisu, bukan dompet, tapi sebuah amplop putih panjang dengan kop surat pengadilan agama. Ia berjalan kembali ke hadapan Rian dan melemparkan amplop itu tepat ke dada suaminya. Itu gugatan cerai dariku. Sudah kutanda tangani seminggu yang lalu, kata Alina tegas. Rian menangkap amplop itu dengan tangan gemetar. Cerai? Enggak. Aku enggak mau cerai. Apa kata orang nanti? Bisnisku hancur. Istriku minta cerai. Alina, kamu enggak boleh egois. Egois? Alina menggelengkan kepala. Menyelamatkan diri sendiri dari kapal yang karam bukan egois. Mas, itu namanya bertahan hidup. Kamu dan ibumu silakan nikmati sisa-sisa pesta ini. Nikmati kebangkrutan kalian. Nikmati rasa malu kalian. Aku sudah selesai. Para tamu undangan hanya diam menonton. Tidak ada yang berani melerai. Mereka tahu, Rian pantas mendapatkan semua ini. Bahkan beberapa wanita menatap Alina dengan pandangan kagum. Keberanian Alina malam ini adalah sesuatu yang luar biasa. Alina merapikan gaunnya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa hina. Ia merasa ringan, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Musik orkestra sudah lama berhenti. Pelayan hotel berdiri kaku di pinggir ruangan, bingung apakah harus membereskan piring atau membiarkan drama ini selesai. Di tengah ballroom yang megah itu, sebuah keluarga hancur berantakan, sementara satu wanita bangkit dari puing-puingnya. Rian mencengkeram amplop gugatan cerai itu hingga lecek. Wajahnya merah padam, campuran antara marah, malu, dan putus asa. Kamu nggak bisa pergi begitu saja. Alina, kamu istriku. Kamu milikku, teriaknya. Suaranya menggema memantul di dinding-dinding tinggi ballroom. Alina berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Aku bukan barang, Mas. Dan aku bukan milik siapa-siapa selain diriku sendiri. Dulu, aku menyerahkan hidupku padamu karena aku percaya padamu. Tapi kepercayaan itu sudah kamu buang ke tempat sampah. Sama seperti kamu mencoba membuangku malam ini. Tapi ibu sakit. Alina. Rian menunjuk ibunya yang masih lemas di kursi, dipasangi minyak angin oleh kerabat. Kamu tega ninggalin ibu dalam keadaan begini? Siapa yang bakal ngurus ibu? Pembantu nggak ada yang betah sama ibu.
Cuma kamu yang bisa. Alina menoleh sedikit, menatap Ibu Marta yang kini terlihat tua dan rapuh. Wajah angku itu hilang, digantikan oleh kerutan-kerutan ketakutan. Itu bukan tanggung jawabku lagi, jawab Alina dingin. Ibu Marta punya anak laki-laki kebanggaan, kan? Anak laki-laki yang katanya sukses, kaya raya, dan sempurna? Biar anak emasnya itu yang mengurus. Aku yakin Mas Rian bisa mengganti popok atau menyuapi ibunya sendiri. Sama seperti aku melakukannya 5 tahun ini tanpa pernah dihargai. Ibu Marta terisak pelan mendengar itu. Penyesalan datang terlambat, dan rasanya pahit sekali. Ia teringat betapa telatennya Alina merawatnya saat ia sakit demam berdarah tahun lalu. Sementara Rian sibuk, lembur, yang ternyata berselingkuh. Ia teringat bubur hangat buatan Alina. Pijatan Alina di kakinya yang bengkak. Kini, ia sadar ia telah membuang berlian demi memungut kerikil tajam. Alina, maafkan ibu. Rintih Ibu Marta. Aku memaafkan ibu, kata Alina tulus. Namun nadanya final. Aku memaafkan kalian berdua agar aku bisa hidup tenang tanpa dendam. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Pintu itu sudah tertutup, dikunci, dan kuncinya sudah kubuang. Alina kemudian melakukan satu hal terakhir. Ia mengangkat tangan kirinya, menatap cincin emas putih dengan berlian kecil yang melingkar di jari manisnya. Cincin pernikahan mereka. Dulu, cincin ini adalah simbol janji suci. Sekarang, cincin ini terasa seperti borgol yang mengekang kebebasannya. Dengan gerakan perlahan, Alina melepaskan cincin itu. Bekas lingkarannya terlihat pucat di kulit jarinya. Ia berjalan menuju tong sampah biru bertuliskan, tempat duduk istri mandul, yang masih tergeletak miring di lantai. Dengan tenang, ia menjatuhkan cincin itu ke dalam mulut tong sampah. Ting! Bunyi logam beradu dengan plastik terdengar kecil. Namun maknanya begitu besar. Sekarang tong sampah ini sudah ada isinya, ujar Alina lantang. Suaranya bergema penuh wibawa. Sampah bertemu sampah. Cincin dari pengkhianat. Di dalam tempat yang kalian siapkan untuk menghinaku. Ambillah kalau kamu mau, Mas. Jual saja buat bayar utang Siska. Alina. Rian meraung. Jatuh berlutut di lantai. Hancur sudah pertahanannya. Ia menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Tapi tidak ada simpati dari siapapun. Alina tidak melihat ke belakang lagi. Ia memutar tumitnya dan berjalan menuju pintu keluar ballroom. Langkahnya ringan, seirama dengan detak jantungnya yang kini berdegup tenang. Kerumunan tamu undangan secara otomatis membelah diri, memberikan jalan bagi Alina. Mereka menatapnya dengan rasa hormat. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Malam ini, Alina keluar sebagai pemenang. Saat Alina mencapai pintu kaca besar lobi hotel, udara malam kota yang segar menyambutnya. Angin malam menerpa wajahnya, menerbangkan rambutnya pelan. Ia menghirup napas dalam-dalam, merasakan oksigen memenuhi paru-parunya. Rasanya manis, rasa kebebasan. Sebuah taksi online yang sudah ia pesan sebelumnya berhenti tepat di depan lobi. Alina tersenyum pada sopir taksi yang membukakan pintu. Malam, Bu. Sesuai aplikasi ya? Menuju stasiun kereta? Tanya sopir itu ramah. Iya, Pak. Ke stasiun. Jawab Alina mantap. Ia masuk ke dalam mobil, meninggalkan kemewahan hotel yang mencekik itu di belakangnya. Ia meninggalkan Rian yang bangkrut dan hancur, Ibu Marta yang sakit-sakitan dan kehilangan kehormatan, serta Siska yang kini mendekam di kantor polisi. Di dalam taksi, Alina melihat keluar jendela. Lampu-lampu kota berkerlap-kerlip indah. Ia meraba perutnya yang rata. Mungkin ia memang belum dikaruniai anak, atau mungkin memang Tuhan menjaganya agar tidak memiliki anak dari pria seburuk Rian. Tapi satu hal yang pasti, ia masih punya dirinya sendiri. Ia punya tabungan rahasia, ia punya kemampuan menulis, dan ia punya harga diri yang baru saja ia rebut kembali. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita online muncul di layarnya. Heboh! Pesta Crazy Rich berujung penangkapan penipu cantik dan drama tes DNA. Alina mematikan ponselnya. Ia tidak butuh validasi dari netizen.
Kisah hidupnya yang baru, lembaran putih yang bersih, baru saja dimulai hari ini. Dan kali ini, ia yang akan menjadi penulis skenarionya, tanpa ada mertua jahat atau suami pengkhianat. Pak, bisa putar lagu yang semangat? Pinta Alina pada sopir taksi. Siap, Bu. Mobil taksi itu melaju membelah malam, membawa Alina menuju masa depan yang jauh, jauh lebih cerah. Sementara di belakang sana, di dalam ballroom mewah, pesta neraka itu akhirnya usai, meninggalkan para pengkhianat meratapi kehancuran yang mereka buat sendiri. 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 Mereka buat sendiri.